Ya, vaksinasi tahap kedua ini adalah vaksinasi yang sangat penting untuk mendorong kembali konsumsi rumah tangga dan kepercayaan masyarakat ya, khususnya untuk ke pusat perbelanjaan. Karena Mhm. kalau kita melihat dari adanya vaksinasi tahap kedua, ini ada dua yang disasar, salah satunya adalah pedagang pasar ya, kemudian ada juga lansia di situ yang jumlahnya 21 juta. Ini merupakan segmen yang paling penting. Lansia yang paling rentan tertular COVID-19, sementara pelayan publik, ada pedagang pasar, itu yang berhadapan setiap hari dengan masyarakat. Nah, kalau ini bisa berhasil dilakukan, meskipun tadi ada beberapa pedagang yang memang sudah gulung tikar ya, Iya. tapi kalau pedagang yang masih ada di sana, ini harapannya masyarakat bisa pede lagi kemudian berbelanja. Ini karena melihat dari kontribusi sisi perdagangan, sebenarnya kalau perdagangan yang eceran di luar dari kendaraan bermotor itu di kuartal keempat 2020 itu masih relatif kontraksi, tapi kontraksinya tidak sedalam retail yang berjualan mobil ataupun kendaraan bermotor lainnya. Jadi ini ada harapan Tanah Abang, pasar Tanah Abang yang sudah lama mungkin puasa ya karena sedikit sekali pengunjung yang datang, dengan adanya vaksinasi tahap kedua ini harapannya memang akan mengembalikan lagi sebagian omset, meskipun kalau full recovery tentunya membutuhkan waktu. Seberapa signifikan Mas Bima untuk bisa menggerakkan ekonomi tadi? Ya, kalau misalkan kita lihat misalkan di pasar Tanah Abang saja sebagai Ya. contoh ya, banyak pembeli itu tidak hanya berasal dari Jabodetabek, tapi banyak pembeli juga berasal dari luar daerah lainnya. Nah, ini tergantung ya, salah satu faktornya Tanah Abang misalkan pedagang hampir sebagian besar sudah divaksinasi sampai akhir Maret harapannya. Tapi di sisi yang lain, bagaimana kebijakan dari PPKM dan Oke. bagaimana kebijakan terhadap vaksinasi masyarakat umum lainnya. Nah, ini juga salah satu faktor yang penting juga. Sehingga bukan hanya pedagangnya ya yang sudah kebal terhadap virus Mhm, COVID-19, mhm. tapi juga pengunjung yang datang juga harus dipastikan dia juga memiliki kekebalan atau memiliki protokol kesehatan yang relatif lebih ketat. Jadi Itu harus dari tantangannya. dua sisi begitu ya, bukan hanya pedagangnya saja, tapi juga pengunjungnya, masuk masyarakat umum, itu juga harus segera divaksinasi supaya bisa lebih tepat sasaran lagi nih untuk program vaksinasi ini. Dan menurut Mas Bima juga untuk vaksinasi dari pelayan-pelayan publik lainnya seperti untuk ojol, apakah ini juga cukup signifikan untuk bisa mendongkrak perekonomian kita, Mas Bima? Ya, ojol itu juga salah satu penopang penting ya perekonomian hari ini, khususnya di kota-kota besar, dan mereka yang paling rentan karena mereka langsung bersentuhan ya atau berkontak fisik paling tidak, baik ketika mereka mengantarkan penumpang atau ketika mereka misalkan mengantarkan pesan antar makanan. Sehingga memang tepat sekali kalau ojol ini juga salah satu prioritas di vaksinasi tahap kedua. Ini jadi semua masyarakat ataupun pelaku ekonomi yang memiliki kontak fisik atau bertatapan muka langsung dengan konsumen ini memang harus diprioritaskan. Sama pentingnya dengan memprioritaskan lansia ataupun ASN untuk divaksin secara lebih cepat dibandingkan kelompok lainnya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.